Al-faslul khamis, ke prinsip nomor 5. Bayanullah subhanahu li auliya illah. Bayanullah panika apa ya? Nerangakina Allah. Nerangakina Allah li auliya illah mareng auliya illah. Kekasih-kekasih Allah. Ya. Wa tafriquhu bainahum wa baina mutasyabbihin bihim min a'da'illah al-munafiqina wal fujjar. Ya, ben perbedaan bainahum antarana auliya illah wa baina mutasyabbihin ben antarana ya orang-orang yang seropah bihim kelaban auliya illah, tapi serupanya itu min a'da'illah dari musuh-musuhnya Allah. Al-munafikin wal fujjar, orang-orang munafik dan orang-orang pendosa. Al-mutasyabbihin itu ternyata orang munafik dan fujjar sangat jauh berbeda. Pertama kekasih Allah, nomor tandingannya berbeda. Nah, ini justru orang-orang munafik dan orang-orang pendosa. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran wa hiya qauluhu wa yakfi ban cokop fi hadza panika dalam kak bisa ya keterangan tentang aulia illah nika. Ayatun tining ayat min surah Ali Imran, dari surat Ali Imran, wa hiya qauluhu kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul atabuah sampian Muhammad, beritahu kepada mereka Muhammad, in kuntum lamun beda sampian tuhibbuna panika pada cinta sampian Allah ada Allah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni maka manut ngireng sampian, manut sampian sateja nida kaula aida rasul yuhibbukumullah, maka bekal cinta kumda sampian sateja Allahu pasera Allah. Pasal nomor 5 menjelaskan Allah menerangkan tentang aulia illah, kekasih-kekasih Allah atau waliullah, dan orang-orang yang seropa, selalu berdesa seropa ya, ulama berdesa nyeropain, kekasih Allah pun berdesa nyeropain. Nah, kalau kita bicara tentang waliullah, waliullah itu artinya kekasih Allah. Mun kekasih Allah berarti yang paling tahu kepada kekasihnya tentu Allah. Lo mungkin sampian, lo mungkin kita. Kekasih Allah, maka yang paling tahu kepada kekasihnya ya sang kekasih itu sendiri. Dan mun kekasih Allah, waliullah, orang yang dicintai Allah, maka pasti orang tersebut juga mencintai Allah. Jadi mun beda situng orang bi Allah cintai, maka pasti hukumnya wajib dan pasti orang tersebut juga mencintai Allah. Kulakar sampian kan cintanya bertepuk sebelah tangan kan. Jadi sama-sama mencintai. Mun Allah cinta di situng hamba, maka hamba itu pasti mencintai. Dan yang paling tahu terhadap kekasihnya Allah, maka adalah Allah sendiri. Dan ini tuh Allah mengabarkan ya, ciri-ciri pertama Allah tebu dalam Quran nih kan. Kalau kalian mencintai Allah, maka bentuk ekspresi dari cintanya adalah mengikuti Nabi. Fattabi'uni. Bohong, beda orang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak ittiba kepada Nabi, seakan-akan dia. Kalau kamu mengaku mencintai Allah, maka ikuti Nabi. Maka bisa dikatakan cintanya sesuai syariat. Banyak kan orang ngaku-ngaku cinta tapi cintanya cinta palsu. Dan kita nang ayat seakan-akan ini kemun kakek mengaku mencintai Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Selama tidak mengikuti Nabi Muhammad berarti cintamu palsu. Pahadepin anak laki. Mun sampian ngaku mencintai fulanah leng bini, lamar. Mun lo lamar berarti cinta palsu.
Oh, banyak CPHP berarti ya. Sama ndak iya. Kalau kalian mengaku cangkilan gitu, kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ikuti Nabi. Iyalah kan. Makanya mun nak kanak bedenak kanak laki, salah lah. Mun mencintai itu karena cinta itu memang hal yang lazim. Allah ciptakan cinta itu hadir nang atene manusia, itu hal yang wajar dan halal. Mencintai itu halal. Bahkan manusia hidup tanpa cinta bukan mana ya, manusia hidup tanpa cinta ya yang ada hanya kebinasaan. Tanpa cinta yang ada nang muka bumi ini kan hanyalah kebinasaan. Contohnya nang ya nang Palestina semangkin nih kan, ketika nang atene manusia ada rasa cinta, iya yang terjadi kebinasaan itu halal. Rasa cinta mencintai seseorang itu halal. Selok halal mun adul cinta keemat haram. Atau siti cinta ke Markona umpama, itulah haram. Dan yang menjadikan haram boleh ketika sampian mengekspresikan cinta dengan cara yang tidak halal, itu haram. Kalau mencintai walau apa, bahkan cinta ke bini orang halal kok. Hah? Seolah-olah ketika sampian mengekspresikan itu baik dengan ekspresi apapun oleh mungkin pendem ngetelak pah keluar apa pelo celep dia loh. Dan Allah mengatakan kalau beda orang ngaku cinta kang kok cepon Allah maka ikuti Nabi. Ketika mengikuti Nabi, syarat nomor telok. Jadi urutannya jelas ya. Ketika orang neng ayat nih, ketika orang mengaku cinta cepon Allah, maka wajib mengikuti Nabi. Itu sebagai syarat. Untuk mengikuti Nabi berarti cintanya palsu. Ketika sudah mengikuti Nabi, maka yuhibbukumullah. Maka Allah pasti akan mencintai dia. Ini sifat atau ciri dari waliullah. Waliullah ini berarti dari ayat ini orang yang mencintai Allah terekspresikan cintanya kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya dia selalu menghidupkan sunnahnya, ittiba kepada sunnahnya Nabi. Ketika dia cinta ke Allah maka jelas kewajiban-kewajiban kepada Allah pasti selalu dikerjakan. Selain kewajiban kepada Allah dikerjakan, mengikuti Nabi artinya sunnah Nabi dia kerjakan. Ketika sewajib ikhlakoh, sesonat ikhlakoh, maka yuhibbukumullah. Allah akan mencintai dia. Artinya dia akan mendapatkan cintanya Allah. Akhirnya dia akan bergelar sebagai waliullah. Jadi gampang. Maksudnya gampang untuk tahu orang waliullah apa enggak. Karena Allah menggambarkan. Kalau mungkin kena beda orang umpamana. Kocak burle-bure laki ngocak aju hari ndik bini kalau pejo siapa Imron umpamana beda orang burle-bure Imron aja kocak jo saya burle-bure kemudian ternyata orangnya lagi joget lo kena kirim bong umpama artinya orang lo beres kan pegel Imron kan cang sapa kok lebur koyo orang lo gena kadang jo lo kuluan lo temuan kan beda. Fenomenanya semakin tidak nikah. Lo jarang kita temukan orang menyematkan kata waliullah justru kepada orang selok dimandi, lo nutup aurat, lo teman audu, lo teman adus. Coba pikir sekarang secara logika, apa lo merendahkan Allah? Arti waliullah itu berarti kekasih Allah. Dan sampian mengatakan kepada orang, beni orang yang saya salah ya. Mungkin sekan orang laluan di akal, lo salah itu saya salah orang, saya nyebut dia waliullah. Jangan kulo teman nemu, lo abengkang kena. Muncul akatoan, lagi pendek deh, abengkang polos, polos. Tapi kapan dia datang bi orang isongkem luar biasa, disongkem kocang waliullah. Aduh, itu merendahkan. Jangankan
Cak sampai Allah lah Al-Khaliq, coba kebaik kecangkel. Ajubur lebur Imron, ada bekel Imron. Wadon bodon monoreng, kok lo buta kan deh iya Imron. Ini disematkan disandingkan ke Allah. Apa lo kurang ajar? Kurang ajar. Padahal Allah sudah mengatakan orang-orang yang mendapatkan cintaku, cepon Allah, yaitu orang yang mencintaiku dan mengikuti nabiku. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kilo datang bau om sudah tercium bersih dari penyakit. Rasulullah songkan kapan lewa wafat. Artinya apa? Beliau benar-benar menjaga kebersihan. Lo bau jelas, lo kotor jelas sampai cepon sahabat toman Rasulullah ini kelemah-lem keluar dari dalam tepak lastera seram. Tepak tanggal 15 bulan purnama. Cepon para sahabat kok hampir-hampir lo bisa membedakan mana indahnya rembulan dan indahnya Rasul. Masya Allah, luar biasa. Lah Rasulullah adalah bapaknya para wali. Menurut ayat kinto, orang yang mendapatkan cintaku adalah orang yang mengikuti Rasul. Empah orang bis gerem bis bileng kadeng kadeng pentol 10.000 deh ya kok cak wali Allah. Iya. Ya. Tapi itu akan tetap ada kena kayak dek niken ya, selamanya akan tetap ada. Lah kita sebagai santreh cek posang, ya, cek posang menghukumi orang niku waliullah atau punten. Karena Allah sendiri sudah mengabarkan tentang siapa orang-orang yang akan menjadi kekasihnya, ciri-cirinya seperti apa, kelakuan kadang apa. Allah mengabarkan sendiri. Dan cek sibuk nyari waliullah. Ada konsensus orang nyari waliullah kayak apa? Berlomba apa? Mantarodo ya Allah. Mun ba'aban ni jauh kena. Wa ayatun fi suratil Maidah juga ayat dalam surat Al-Maidah yang cukup mewakili tentang waliullah nika wa hiya qauluhu wa hiya panika ayat qauluhu tabuna Allah wa hiya tining ayat qauluhu panika tabuna Allah ya ayyuhalladzina amanu may yartaddat minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang banyak amanu saya pada beriman ladzi mayartadda tining pasera yartadda murtad. Saya murtad pasera man minkum dari sampian andinihi keluar artinya ya andinihi dari agama man dari Islam fasaufa ya'tillah maka bekal mendatang pasti itu ya bekal mendatang pasera Allah atau mengganti pasera Allah biqaumin kalaban kaum yuhibbuhum secinta Allahum dak kaumin wa yuhibbunahu ben pada cinta pasara kaum huda ke Allah. Nah, jadi munda Allah hukumnya timbal balik. Orang yang dicintai Allah maka pasti orang tersebut mencintai Allah. Makanya cinta ya no bisa cinta palsu cangkel cinta buta ya aja. Ada aturannya kabeh. Dan Allah sudah mengabarkan wa ayatun fi Yunus situng ayat boleh dalam surat Yunus wa hiya qauluhu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ketahuilah inna awliya Allah sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tidak ada ketakutan alaihim atas aulia walahum bentadahum tining aulia yahzanun panika pada bersedih alladzina amanu wa kanu yattaqun alladzina panika orang-orang banyak amanu pada beriman alladzi wa kanu ban bada alladzin yattaqun panika pada bertakwa. Ini juga ciri-ciri Allah menyebutkan kapi karena kilo leben hadis-hadis Nabi disebutkan diperinci oleh Nabi. Siapa-siapa orang yang sedapat berhak disebut sebagai waliullah.
ciri-cirinya. Tetap lo bisa kita mengklaim bahwa si A ini waliullah, si B waliullah. Bahkan kan yang sanksi di tengah masyarakat nikah harikun khariqun lil ada. Ya, al-amru khaliqun lil ada. Perkara-perkara yang di luar nurul jangan setia. Di luar nalar. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Kan ini yang jadi sanksi di tengah masyarakat. Mungkin hidup napa lo atau bawoli, mungkin saat bu deku ocenongku deku, kan itu. Di luar kebiasaan itu kan yang jadi sanksi di masyarakat. Lah kita sebagai santri lo bingung boleh. Nang Quran nang hadis jelas, ulama salaf pun juga jelas. Bahkan lebih dari ini ke Imam Syafi'i dengan ungkapan yang agak ekstrim bahkan ya. Idza ra'aitar rajula, maksud sering menyebutkan idza ra'aitar rajula yamsi 'alal ma, ekstrim kan? Toman sampean ngetela lainan nang Indosiar. Idza ra'aitar rajula yamsi 'alal ma, kalau kalian melihat reng lake, melihat seseorang jepon Imam Syafi'i berjalan di atas air kan ekstrim kan? Benikeng ngocak mun beda orang bah ternyata takdir deku pada beni dan nikah. Mun ngetela orang yang bisa jelentas aing. Wayahtiru alal hawa, dan dia bisa ngaber. Oh, ekstrim Imam Syafi'i. Itulah kecerdasannya Imam Syafi'i. Jadi beliau langsung ngambil contoh sekiranya sudah mentok level. Artinya mungkin orang deku ocen pak ocen aku BMKG wali bisa jadi kan, mungkin dia kan. Tapi mun orang ngaber, kan itu sudah mentok rekan kewaliannya. Bahasana. Lah Imam Syafi'i ngambil contoh nikah. Mengetela orang bisa jelentas aing, bisa ngaper. Cendi cek hukumi wali cepon. Hatta ta'ridu amrohu alal kitabi was sunnah. Sampai kalian timbang, kalian ukur amalannya, perkaranya dengan kitab dan sunnah. Artinya make orang bisa ngaber sekalipun, jelentas aing, hal yang paling mustahil cepon Imam Syafi'i. Tapi ketika dia benar dan sesuai dengan kitab dan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah, orang yang selalu mengamalkan Al-Quran dan sunnah, artinya bisa jadi itu benar waliullah. Tapi bila nulaja nih jelas bukan. Mun sampean apa kibi orang saya nggak cong cek lebet disah takut labu. Pas labu sampean umpama lepas ngucak lah karo orang hafal Quran, tahajud duha lo peke sunnah-sunnahnya Nabi, bahkan pasana paling dicintai Allah Daud seikalako. Nah itu bisa jadi nikah memang bagian dari karomah. Lo percaya karomah itu bukan dari Islam ya, termasuk akidahnya ahlu sunnah wal jamaah nikah beriman kepada karomah aulia, karomahnya para wali. Karena memang ada. Lah itu bisa jadi mun sengoca ya mitamit canggele tepangkok rokokan. Arap rokok milih benih wali. Rokok itu kena hukum paling bagus dari rokok makro. Ada waliullah nikah ala ko makro. Makel ada apa? Ada orang waliullah ala ko makro. Makro itu apa? Sesuatu sehalal tapi paling tak suka Allah, kebenci Allah. Mi bodoh Allah cinta tapi kebenci. Aneh tak nyambung logikanya. Itu paling bagus lah ya, paling bagus dan paling minor. Paling bagus hukum makro dan paling minoritas, paling titik yang berpendapat makro. Mayoritas ijma ulama menghukumi haram. Ya itu kan pendapat kita sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Kan soal orang yang bodoh, ada cak tungeng wali, ada kik syariat, engkau lah hak, ada repot lah. Ketika menghukumi orang dengan hakikat ada. Lok lemah tembuh. Pada bodoh orang ki, bat mah hebat. Oh dinak re, penghuni na telok, empat, telok, tunggu raja, tunggu dia, sampai lapah dateng, mencangkok empat dinak re, empat jangkok orang. Lo kira bisa nyala ake salah situ, cang pereng lo ketela, yang kayak ngarang kisah. Tahu di mah do, ya makin ding hede, tanggung cangkok, tang penglihatan empat dina.
Lo kira bisanya lagi makan artena mun selalu mengukur dengan ilmu sekocak hakikat ilo itemu kena hah mun mun ngukur bi hakikat to ilo itemu jo deui jo aja kulo salah kode yang kita lo depak kita mako maki syariat artinya kita mun apa jengki nampu wudu mun jula lo jula lain itu lo lemah temu ada standar maksud lo lemah temu dan Islam bukan agama yang semacam itu. Nabi pun selain dikawal Allah, pengawalan Allah kepada Nabi dengan sifat maksumnya selain lebat Allah melalui pelantara malaikat Jibril juga melalui para sahabat. Ada beberapa riwayat salah situ sepaling masyhur ketika Sayyidina Umar menegur Nabi menyolete Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu kan cara Allah menjaga kemaksuman Nabi melalui sahabat. Artinya ada hukum-hukum yang digunakan untuk menjaga atau menjadi standarisasi dalam Islam, dalam agama. Dan hukumnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu udah hukum paling tinggi, jangan ngakui hukum lain boleh sampean. Coba lah sampean bade compong dekik bodoreng sampai jin-jin sampean ngocol sekali. Mare ikhlas koreng di dojo ngucapon kula di timur nih kan sangat lako. Entan di daja ada nih kada ya. Bingung make tukuna dekik kena. Nyalakin ada remah deh kan, hah? Bodo orang IndiHome bareng jo. Indigo. Lo gelek, lo nyampung. IndiHome juga kan dianding kan, mau saya di sini ini sampai lepas de tengarang sekali. Berdesa alukis biasanya kan, oning kan, ki sampet ustad salah, alukis setan, apa alukis sampai ini setting, lo kira bisa nyala ki kapi, ceng ada standar tuh, paham? Alukis mau dinak penghuni na sosok gundruwo sampai lah gambar tuyul telok. Lo bisa nyala aki, lo mi tuyul, dia demi gundruwo. Lo kok ngetelak gundruwo, kok ngetelak tuyul? Ada standar. Ada standar. Halo wali, pokoknya ukuran kita, standar kita syariat. Al-Quran insya Allah selamat. Ketika pakai bi Allah diadili, kita disidang, kita punya argumentasi. Bukan berargumentasi ke Allah maksudnya, tapi kita punya alasan kita adalah syariat dengan mengikuti Rasulullah. Dijamin kebenarannya gitu. Mereka tidak merasakan ketakutan. Khaufun alaihim jelok takut dengan kehidupan sebekal mate. Kehidupan yang akan datang. Ya ciri-ciri orang wali. Maka sahabat Bilal ketika ditanya, ya Bilal, bagaimana pendapatmu dengan kematian? Maka beliau menjawab dengan tersenyum, marhaban bil maut. Nah itu ciri-ciri wali Allah. Lo takut sama sekali, mi takut cereng kok jeng aja dari kelakuan haram, kok jeng aja taat ke Allah untuk kehidupan akhirat. Artinya ketika kok mati ya sudah. Inilah tang bua dari engkau jeka taat, jauh dari barang haram, jauh dari barang maksiat, jeka tapi untuk akhirat. Ketika engkau mati ya, engkau mendapatkan tang akhirat. Ciri-ciri. Kemudian dia tidak merasa sedih dengan dunia yang ditinggalkan. Dan jelas pola yang disebutkan gitu, alladzina amanu wa kanu yattaqun adalah orang-orang yang waliullah itu adalah orang-orang amanu, beriman dan bertakwa. Ya coba tanya, makanya kula ya mungkin karena keterbatasan ilmu. Kula lo oning sejak kapan ya? Sejak kapan wali itu dibagi? Sejak kapan wali itu dibagi? Beda wali kutub, beda wali lo oning kula beresen apa pembagian wali itu? Kula lo oning sejak kapan beda pembagian? Sejelas di zaman Nabi tidak ada pembagian wali. Mun dikatakan wali, insya Allah sahabat itu rata-rata itu waliullah kabeh kana. Rata-rata, lebih
Khulafaur Rasyidin, sahabat sempak jelas itu wali. Dan Nabi lo pernah tahu Umar heda wali kutub, heda wali ini, Abu Bakar heda wali ini punten. Wali itu sudah urusan Allah. Mun Sayyidina Umar ajelen, ya kan sebanyak riwayat itu Sayyidina Umar buru setan kan. Korang wali apa kan bahasana kan? Nabi nih saat bu. Mun Umar lebet citung jalan, pas kepapas bi setan. Apa cepon Nabi? Illa salaka fajjan ghairu fajjika. Maka setan itu pasti menghindar dari jalan Umar, memilih jalan lain. Nabi ada bukan nikah tepak Sayyidina Umar masuk ke dalam Nabi, di mana nang dalam Nabi tepak pada beberapa sahabat dan beberapa orang-orang bini menanyakan tentang hukum ke Nabi. Jelereng bini kan, nikah bertanya dengan suara selantang, ya yang bini rame jule. Iya kan, yang bini lah rame kan. Nikah tepak nikah rame. Dalam Nabi rame. Meninggikan suara di atasnya Nabi. Sayyidina Umar cermet ngidingi dari luar. Akhirnya nyon izinkan Nabi untuk masuk. Assalamualaikum masuk. Lah ketika masuk, nih bini seram miki berujo ngirem kapi. Ngirem. Lepas Nabi ada bu aja ya. Ada setan mereka mungkin setan pola. Hah? Ya pola. Ada Umar lebet situng jalan. Papasan bi setan kecuali setan aja nyari jalan lain. Tepak nang nikah ada bu. Umar cermet sahabat mireng orang bini tak depor deh pola cek bahasa kita deh ya cek orang buta bubi Nabi ya benih rambi benih kaje mungkin suara yang bini ya misalnya yang bini aja kempah sejak ngucak kebelu kedingnya deh iya mungkin ini orang bini mungkin deh situ ngucak tuh ngelok ngidingakin cak ngucak sangat leh padahal kilo ambu terus pada sekolah pe mun dilake kan dini ya biasanya ada selama aku ngajar lembek masuk dini ada mun bini neka baca apa rofa aduh ngocok kapilo gede hah gede ikro berusaha apa empat aduh ngocok kapi tidak lo gena kadang lo jelas apa ngucap apa aja lo jelas oke reng bini tapi jangan salah ya, Islam bisa berjaya, Islam bisa kuat karena badan para ulama dan ulama itu lahir dari rahim perempuan. Ya, wallahu a'lam.